Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini, dan di video kali ini kita akan masuk kepada teori lagi ya teman-teman. Setelah kemarin kita praktek seperti itu biar kita ada selang-seling. Nah, di video kali ini teman-teman saya ingin bahas satu buah topik ya. Topik tersebut sangat-sangat penting dan sering kali dialami oleh seorang pemula teman-teman. Ya, bahkan untuk orang yang sudah lama trading sekalipun itu bisa mengalami hal ini. Hal ini yang namanya yang disebut margin call, teman-teman. Maaf ini saya ada belibet ya ngomongnya. Oke, teman-teman, kali ini saya ingin bahas beberapa cara ya. 9 kayaknya kalau nggak salah. 9 cara trading anti margin call, teman-teman. Nah, ini dari segi teknik, dari segi mindset ya. Baik itu dari segi teknik dan psikologi trading akan saya bahas semuanya, teman-teman. Yang intinya seperti ini. Buat teman-teman yang selama ini masih suka depo MC, depo MC ya. Coba kita renungkan bareng-bareng ya. Coba kita bahas bareng-bareng teman-teman. Untuk teman-teman yang khusus untuk yang depo MC kayak gitu loh. Apa nggak sayang gitu duitnya? Yang tadinya mungkin kalian deposito dikit ya. Dikit, mungkin dari $50 ya, mungkin dari $100. Kadang ada orang yang deponya $20, ada teman-teman. Tapi setelah kalian depo MC itu kalian nggak sadar, kalian tuh habisnya mungkin ya untuk yang belum begitu lama depo MC-nya, yang untuk yang modalnya receh-receh nggak sadar kalian habis $1.000. Ada yang nggak sadar udah habis $2.500. Ada yang nggak sadar udah habis 100 juta ya, atau sekitar $6.500. Yang awalnya adalah modal kecil-kecil yang kalian habiskan secara percuma tadi loh. Itu sayang banget teman-teman. Coba aja kalau kalian tabung gitu, kan dapatnya banyak. Ya, kalau kalian trading langsung gede kan juga lebih enak gitu. Jadi untuk teman-teman yang selama ini masih margin call ya, emang nggak sayang duitnya gitu loh teman-teman. Nah, kali ini saya akan bahas ya teman-teman. Saya akan bahas 9 cara trading anti margin call. Ya, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Tapi seperti biasa setelah promo yang satu ini teman-teman. Buat teman-teman yang pengen penghasilan tambahan dari broker XM, teman-teman bisa ikutan kompetisi akun demo mingguan, teman-teman. Caranya gampang, teman-teman tinggal login aja ke akun kalian, masuk ke menu kompetisi, klik menu demo. Nah, di sini teman-teman cek aja kontes demo yang masih berlangsung di periode mana saja. Teman-teman bisa ikutan seperti ini, join ya. Nanti teman-teman dapat akun, nah akun kalian trading kan, nanti teman-teman cek. Kalau kalian dapat peringkat biasanya akan dapat hadiah. Ini contoh bisa dapat hadiah sampai dengan $2.000. Kemudian totalnya sampai dengan $25.000 per minggunya seperti itu. Ini gampang banget teman-teman. Untuk informasi selengkapnya nanti teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi untuk ikutan kontes demo mingguan di Broker XM. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas 9 cara anti margin call. Yang pertama adalah pola pikir yang realistis. Jadi orang yang margin call itu diawali dari sesuatu yang tidak realistis. Saya kasih faktanya teman-teman, dalam dunia trading, kalau target kalian tidak realistis, jawabannya uang kalian habis. Tapi semakin realistis target kalian, semuanya dalam trading kalian akan terpengaruh, jadi lebih aman dan tidak akan margin call. Pola pikir yang realistis itu yang seperti apa? Yang targetnya nggak muluk-muluk teman-teman. Semakin muluk-muluk, maka semakin gede peluang kalian untuk margin call. Ya, saya kasih sebuah contoh hitungan yang nggak muluk-muluk bagi orang yang punya saldo katakanlah $200. Ini susah. Kalau contohnya segini susah gitu. Orang yang punya $200 setiap hari entry ya, scalpingan katakanlah dia dapat $4, itu udah luar biasa banget. Tapi ketika orang yang punya $200 dan dia pengennya jadi $400 dalam seminggu, itu sudah nggak realistis banget. Dan jawabannya ini justru nggak bakalan dapat $400, justru akan jadi nol teman-teman. Jadi target kalian yang semakin tinggi, pola pikir kalian yang semakin tidak realistis, itu akan membawa kalian pada nol. Saldonya nol.
pasti margin call. Orang yang tidak realistis pasti margin call. Kalau saya itu realistis, teman-teman. Bahkan saking realistisnya dari saldo $2.000, teman-teman. Yang saya targetkan adalah bukan profitnya, tapi ruginya, teman-teman. Jadi sekali trading saya itu targetnya rugi. Pokoknya minimal saya rugi $20, maksimal saya rugi $50. Kurang lebih seperti itulah. Ya ini geser-geser dikit, jumlahnya karena menyesuaikan titik stop loss ya. Jadi saking realistisnya saya, yang saya targetkan itu bukan ruginya. Kenapa? Ya, saya targetkan bukan ruginya, itu jelas-jelas target yang pasti tercapai, teman-teman. Ya ini kerugian. Yang saya targetkan justru malah ruginya ya, bukan ruginya. Ya sekali lagi saya salah tadi ngomong. Yang saya targetkan justru ruginya. Ini lebih realistis banget. Orang yang sangat realistis dalam trading. Yang saya targetkan ruginya. Karena saya bisa menjangkau rugi itu, kalau profit mah terserah. Itulah alasan kenapa dalam semua praktek trading saya hanya pakai stop loss. Saya nggak pakai take profit. Take profitnya saya suka manual. Karena memang mindset saya bangun seperti itu. Saking realistisnya saya nggak nargetin profitnya. Yang saya targetin ruginya. Tapi kalian boleh juga nargetin profitnya, sah-sah aja. Tapi jangan tinggi-tinggi, teman-teman. Apalagi jangan berpikir melipat gandakan modal. Yang ada saldo kalian nol, teman-teman. Nah, pola pikir yang realistis ini akan mendukung tindakan-tindakan di tips-tips yang selanjutnya. Agar kalian tidak margin call, teman-teman, yang jelas disiplin menggunakan stop loss. Ini adalah harga mati seperti itu. Kalau kalian pakai SL nggak mungkin margin call. Ya, jadi disiplin menggunakan stop loss. Oh enggak lah bang, saya mah saldo saya gede kok. Ya, saya mah pakai lot kecil kok, nggak usah pakai SL nggak apa-apa. Jangan salah teman-teman. Ya, mungkin kalian belum menemukan gitu market yang bergerak sangat cepat, tapi suatu saat mungkin kalian akan menemukan, dan saat itulah kalian akan merasa bahwa stop loss itu sangat penting. Contoh ketika kalian beli di sini ya udah seneng-seneng naik, nggak pakai stop loss ya di sini belinya. Tahu-tahu dihajar ke sini kan bablu teman-teman. Apalagi teman-teman yang lotnya agak gede, apalagi lotnya yang overload, ya margin call gitu. Jadi ini seperti harga mati untuk orang-orang yang nggak mau margin call. Dan saya yakin 100% orang-orang yang margin call itu nggak pakai stop loss. Ya, bukan cuma nggak pakai stop loss, entry-nya ngawur, entry-nya banyak banget ya. Jadi ini dulu teman-teman, diperbarui dari pola pikirnya, targetnya yang kecil-kecil aja. Yang kedua adalah disiplin menggunakan stop loss. Nah, yang ketiga selain stop loss ada juga yang namanya batas rugi harian. Orang yang membatasi rugi hariannya, dia tidak akan pernah margin call. Saya pernah cerita di video sebelumnya, teman saya ada yang seperti ini teman-teman. Dan akunnya terus berkembang. Jadi sehari itu dia target ruginya adalah $50. Kalau profitnya itu dia agak ngaco ya. Kadang $80 dia udah selesai. Kadang 100, kadang $150 gitu. Tapi dia selalu menggunakan batas rugi $50 per hari. Saldo dia sekitar 4.000, kadang $5.000. Jadi orang yang punya batas rugi harian yang jelas, itu teman-teman tidak akan pernah margin call. Ya, kalian bisa terapkan seperti itu. Mungkin ya saldonya 5.000 katakanlah. Sehari resikonya adalah $50. Scalpingan oke ya. Mau daily trade oke. Tapi kalau teman saya itu scalper. Jadi dia scalping terus ya. Kalau ternyata kehajar rugi terus, close rugi terus ya. Ternyata udah $50 ya udah berhenti gitu. Ini kan saya pakai standar saldo yang kecil karena saya yakin teman-teman yang pakai $100.000 ya, pakai $20.000 kayak saya itu jarang yang nonton YouTube sebenarnya. Oke, makanya saya pakai standar yang kecil. Contoh lagi teman-teman, kalian pakai modal $200. Jadi kalian harus jelas gitu. Misalkan kalian seorang scalper apalagi. Kalian harus jelas batas harian kalian tuh berapa limitnya. Misalkan hari ini saya sudah rugi $5 ya udah berhenti. Nah, ini lumayan teman-teman $5 ya. Berarti kalian bisa trading sekitar 40 hari.
40 hari benar dengan saldo 200 nggak apa-apa. Yang penting kalian ada salah satu deh antara poin kedua sama poin ketiga. Itu tidak akan margin call. Apakah kalian akan membatasi setiap entry-nya atau apakah kalian memiliki batas rugi harian yang jelas gitu. Jadi ada batas ruginya gitu loh. Oke, tips yang keempat adalah modal besar, lot kecil. Ini tips yang simple, sepele, tapi emang beneran. Orang-orang yang modalnya besar, lotnya kecil, itu akan lebih susah untuk margin call. Jadi sadar diri pada modal itu penting teman-teman. Kalau kalian modalnya kecil ya sadar diri aja gitu. Gak usah sok-sokan pakai lot gede. Ya kalau kalian modalnya gede, syukur-syukur lebih sadar diri. Oh ini resiko trading tuh gede toh. Tak kecilin lah lotnya. Jadi sadar diri itu penting. Jangan sampai teman-teman jadi orang yang tidak sadar diri teman-teman. Kalau teman-teman tidak sadar diri ya kalian akan deposit terus, margin call terus gitu. Jadi sadar dirilah pakai modal dari modal kalian. Oke bang, saya punya modal $100, modal saya kecil. Oke nggak apa-apa, buat belajar sadar dirilah gitu. Pakai lot 0,01. Nah lebih bagus lagi ini kalau pakai modal $500, pakai lot 0,01. Udah modalnya gede, udah lotnya kecil, pakai SL pula, nggak dapat duit ya. Dapat teman-teman. Yang penting kan teman-teman harus bisa bertahan dulu gitu. Ya, anti margin call dulu gitu. Masalah duit itu nanti di tahap selanjutnya. Awang kalian aja masih di fase margin call depo, kalau mikirin dapat duit kejauhan bro, lu belum sampai gitu. Selama kalian belum bisa mempertahankan saldo kalian, maka kalian tidak akan bisa menghasilkan uang. Jadi tahapan pertama seorang trader adalah bagaimana cara dia bertahan dulu. Ya kalian pakai modal $500 bisa bertahan 6 bulan. Oke 6 bulan berikutnya kalian bisa menghasilkan uang. Kalau kalian cuma depo MC ya jangan berharap kalian bisa menghasilkan uang. Oke, tips yang selanjutnya adalah entry dengan teknik yang jelas. Nah, teman-teman, kalau mau anti margin call adalah entry-nya harus dengan teknik yang jelas. Jangan asal buy, asal sell ya. Ya, udah tinggi buy aja, udah rendah buy aja dulu ya. Udah tinggi sell aja dulu ya. Kalau kalian nggak punya patokan teknik yang jelas, kalian akan awut-awutan, ujung-ujungnya adalah margin call. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Hampir semua orang yang margin call itu tekniknya nggak jelas alias pakai feeling. Dan cenderung lebih ke pakai emosi. Wah, udah turun lagi nih, buy lagi ya gitu. Udah turun lagi, wah buy lagi ya gitu. Tahu-tahu ya nggak sadar minusnya udah 70%, 80% margin call juga akhirnya. Jadi teman-teman kalau mau anti margin call, perbaiki cara entry-nya. Ya tekniknya ditungguin, yang benar-benar tekniknya ditungguin gitu. Kalau polanya muncul baru masuk kayak gitu, teman-teman ya. Oke, tips yang keenam agar tidak margin call adalah anti nambah entry. Mau itu jenisnya martingale, mau itu jenisnya yang lain, intinya anti nambah entry, teman-teman. Satu entry aja kalian pelihara dulu ya, satu entry. Ini mau loss atau profit gitu. Satu entry ini pelihara dulu, teman-teman. Problem kebanyakan orang yang margin call adalah awalnya dia entry satu ya. Kemudian dia sering lihat market, akhirnya apa? Akhirnya dia nambah lagi. Banyak loh teman-teman. Ada orang-orang yang belajar sama saya tuh seperti itu. Kadang pagi-pagi dia udah entry gitu. Saya belum lihat market dia udah entry aja gitu. Siangnya tuh entry-nya jadi 5. Sorenya tuh jadi 10 ya, malamnya MC. Jadi teman-teman, jangan gatel tangan kalian. Jadi kalau entry satu ya udah itu dipelihara gitu loh, dipelihara yang bener. Ditunggu sampai beneran profit, ditunggu sampai beneran loss gitu. Baru kalian lanjut ke entry yang selanjutnya. Itu kalau kalian disiplin seperti itu nggak bakalan yang namanya margin call. Jadi anti martingale lah. Kemudian antri apa itu namanya yang satunya tuh saya lupa lagi yang nambah-nambah entry tuh.
Pokoknya single entry teman-teman. Mau loss mau profit single entry saya tungguin gitu. Saya juga seperti itu teman-teman. Kenapa saya punya 3 akun gitu? Karena satu akun itu satu entry. Satu entry ya, satu posisi dan satu pair di saat itu. Jadi ketika saya ada banyak signal itu saya pisah, bahkan saking saya menjaga diri untuk tidak overtrade, untuk tidak MC akun saya. Jadi satu akun itu beneran satu entry. Misalkan di situ ada akun A ya. Akun A saya ada saldo $2.500. Beneran satu entry teman-teman di situ. Di praktek saya kan sering saya liatin. Misalkan lotnya 0,2. Ya sudah itu. Kemudian akun B ya. Kebetulan saldonya baru 2.100. Ya udah satu entry gitu. Lotnya sama 0,2 misalkan, atau lotnya bakal lebih kecil. 0,1. Kemudian akun yang jarang saya pakai untuk praktek di sini itu agak gede teman-teman. Ya sekitar 20 ribuan. Nah itu juga entry-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi saya nggak bakalan nambah entry di akun saya yang ini gitu. Itu kalau teman-teman mungkin sudah agak longgar lah uangnya. Bagi saya segini ini udah agak longgar karena dulu saya mulainya dari recehan banget teman-teman. Itu. Kalau teman-teman nggak mau margin call, jangan tambahin entry-nya. Itu yang perlu diingat. Kalau teman-teman mau nambah entry, ingat, ini kalau saya nambah entry nanti margin call loh. Itu aja. Ya kalau nggak percaya ya buktiin sendiri gitu. Oke teman-teman, tips yang ketujuh adalah bisa berhenti. Jadi orang yang bisa berhenti itu akan terhindar dari yang namanya margin call. Jadi orang yang tidak bisa berhenti jawabannya margin call. Meskipun profit maupun loss, saya harus berhenti. Ini sesuatu yang saya ulang 100-200 kali mungkin di channel ini, mungkin ribuan kali saya ngomong saya harus berhenti itu. Cuman nggak apa-apa gitu. Karena saya pengen mendoktrin ya mungkin orang-orang yang nggak bisa berhenti. Jadi selama teman-teman nggak bisa berhenti, ya jawabannya pasti margin call gitu. Ketika teman-teman profit, udahlah stop dulu gitu. Ketika teman-teman rugi, udahlah stop dulu. Maka kalian akan terhindar dari yang namanya margin call. Ini kalau saya entry lagi pasti margin call. Itu aja gitu. Karena orang yang nggak bisa menahan diri untuk entry sudah pasti dia akan entry terus. Dan itu kebiasaan yang harus teman-teman hilangkan agar teman-teman tidak margin call. Oke, tips yang ke-8 teman-teman, memiliki keuangan yang mapan. Itu ternyata tradingnya lebih nyantai ya. Di sini manfaatnya banyak banget. Santai ya, nggak tertekan target. Akhirnya orang ini tradingnya low risk teman-teman. Santai gitu. Orang yang keuangannya mapan itu tidak terburu-buru untuk dapat uang. Hari ini trading. Belum profit nggak masalah. Orang duitnya juga sudah ada gitu. Berbeda dengan orang yang sorry itu saya trading bener-bener for money ya. Pokoknya ya semua trading sebenarnya for money. Cuman orang yang nggak mapan ya, dia akan otomatis tertekan dengan target. Oke lah saya punya duit 16 juta. Ini saya deposit jadi $1.000 nih gitu. Udahlah depositin aja semuanya. Di rekening udah nggak ada sama sekali. Apa yang terjadi teman-teman? Orang-orang seperti ini yang akan margin call tuh orang-orang seperti ini. Orang-orang yang dalam kesehariannya masih kurang, sehingga tradingnya tertekan, sehingga depositnya habis. Jadi jawabannya kalau teman-teman kehidupannya masih kurang-kurang, untuk keseharian aja masih kurang, jangan trading deh teman-teman. Psikologi trading kalian akan tertekan, dan kalian hanya akan terus-menerus buang uang. Seperti itu gitu. Oke ya, itu adalah tips yang ke-8. Sekarang tips yang ke-9 teman-teman. Tips yang ke-9 adalah psikologi trading yang matang. Saya singkat seperti ini. Sebenarnya ada banyak teman-teman, cuman saya singkat seperti ini saja.
Jadi kunci daripada trading itu teman-teman, orang yang margin call itu jelas psikologinya nggak matang. Psikologi itu dari kesabaran ya, sabar nunggu momen ini nggak ada ya, seringkali entry asal-asalan. Sabar nunggu profit atau ruginya, bisa berhenti di dalamnya. Ini semuanya psikologi trading teman. Nah, ketika teman-teman psikologi tradingnya bagus ya, tradingnya santai ya, nggak buru-buru, nggak tertekan. Ini semuanya psikologi trading. Pasti dia akan entry-nya lebih low risk dan tidak margin call teman-teman. Oke teman-teman ya, itu tadi adalah beberapa tips trading anti margin call. Teman-teman boleh pilih salah satu untuk diterapkan. Ini semuanya worth it. Yang pertama, kalau teman-teman pola pikirnya realistis ya, targetnya kecil-kecil. Kalau kalian disiplin pakai SL, nggak bakalan margin call. Kalau kalian batasi rugi hariannya, nggak bakalan margin call. Apalagi kalian imbangi dengan kesadaran modal. Entry dengan teknik yang jelas. Nggak nambah-nambah entry, bisa berhenti. Semuanya ini tentu butuh waktu teman-teman ya. Jadi butuh kebiasaan melatih diri. Jadi teman-teman harus membiasakan diri dengan kebiasaan yang bagus teman-teman. Sayangilah duit kalian gitu. Apalagi buat teman-teman yang nonton dari channel ini, saya yakin bukan orang-orang yang kaya yang punya 1 miliar, bukan teman-teman. Ya, sayangilah duit kalian gitu. Sayanglah. Apalagi duit kalian habis apa itu namanya, dapat dari pekerjaan, dapat dari nguli, bahkan dapat dari ojek online dan lain sebagainya gitu kan. Sayang teman-teman. Duit kok cuman buat depo MC, depo MC, depo MC, mau sampai kapan gitu. Daripada kalian depo MC, mending gak usah trading. Jadi ketika teman-teman memang nggak bisa mengendalikan diri, teman-teman nggak bisa disiplin, mending jangan trading teman-teman. Trading itu hanya untuk orang-orang yang bisa disiplin. Kalau teman-teman nggak bisa disiplin, kalian hanya akan buang-buang duit, mending jangan trading. Mendingan kalian tekunin aja bisnis yang jelas, mendingan kalian bekerja ya, mendingan kalian apalah, terserah teman-teman mau cari penghasilan yang lain. Karena orang yang nggak bisa mengendalikan diri, orang yang nggak bisa disiplin, nggak cocok untuk jadi seorang trader.